Shalom, selamat malam. Dalam gemar membaca Alkitab kita akan memperhatikan bagian dari perjanjian baru dalam surat Yakobus. Kita akan memperhatikan dari bagian awal. Surat Yakobus itu penulisnya kemungkinan adalah Yakobus. Tetapi menariknya adalah Yakobus tidak memperkenalkan dirinya, tetapi menyebutkan sebagai hamba Tuhan, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Tujuannya kepada 12 suku di perantauan, sehingga surat ini sangat praktis dan berusaha mengupayakan bagaimana iman itu bisa terlihat, bisa diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak berbicara tentang banyak teori, tetapi menunjukkan pada bagaimana iman yang nyata itu dilakukan. Dan oleh sebab itu kita bisa mendapati di Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Dan ini yang seringkali terkenal di dalam pembacaan kitab Yakobus. Pasal yang ketiga, belajar tentang dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi pengajar, sebab kamu tahu bahwa sebagai pengajar kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Menunjukkan pada bagaimana dosa lidah. Kekang pada kuda, kemudi pada kapal itu kecil, tetapi mempengaruhi bagaimana jalannya kapal dan jalannya kuda. Ini khas di surat Yakobus. Lalu selanjutnya, surat Yakobus sangat dekat dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Kalau di bagian Injil kita mendapati tentang khotbah di bukit, ajaran Tuhan Yesus yang khas tentang kasih, belas kasihan, mengasihi sama, tidak mudah menghakimi, kemiskinan dan kekayaan, bagaimana merespon itu semua. Di surat Yakobus juga memiliki kemiripan-kemiripan. Yakobus menyebut juga meminta hikmat sebelum masalah dihilangkan. Di Yakobus yang pertama ayat yang kelima, namun apabila kamu kurang berhikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hikmat. Dan menariknya, kata sempurna itu muncul beberapa kali di dalam surat Yakobus. Ini berbicara tentang kedewasaan dan keutuhan iman. Yakobus 2 juga menyoroti tentang pada bagaimana pilih kasih. Jangan memandang muka, berarti panggilan untuk tidak mendiskriminasi, tidak membeda-bedakan. Dan itu menjadi penting bahwa Kristus pun tidak membeda-bedakan juga. Yakobus juga mempunyai gambaran yang kuat tentang pada bagaimana kesombongan, ketidakadilan, penggunaan kekayaan yang menindas orang lain itu direspon. Sehingga surat Yakobus ini menjadi surat yang sangat dekat dengan kenyataan kehidupan manusia. Bagaimana semuanya itu ada di dalam keseharian. Dan ketika membaca surat Yakobus, kita mendapati semuanya itu. Selamat melanjutkan membaca. Tuhan memberkati.